Halo, semangat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang open plan presentation tentang bagaimana caranya mendukung kelestarian bumi dengan mega proyek Blue Sky Teknologi. Ya, acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yusti Nusantara. Ya, dengan bertema Bangun Blue Sky, Selamatkan Bumi. Selamat datang di presentasi kami. Kami adalah Yayasan Kereta Yusti Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut, teman-teman. Edukasi, manajemen, dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan, dan aktivitas sosial, pengumpulan dana kontribusi bagi anggota. Ya. Nah, ini adalah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0020325 yang dimana mengindikasikan bahwa legalitas kami sudah berada pada jalur yang tepat di Indonesia ini, teman-teman. Ini telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Visi utama yayasan mendukung realisasinya proyek Blue Sky Teknologi berskala internasional yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kelestarian bumi yang kita tempati. Ya, konsep dasarnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan Blue Sky Teknologi untuk kelestarian bumi dan benefit terhadap dampak sosial secara global. Ya, sekedar mengingatkan bahwa Blue Sky transportasi kita ini ya telah masuk ke dalam salah satu jajaran transportasi resmi yang berada di Indonesia di bawah naungan PT ya Uniski Nusantara Technologies ya yang didukung oleh salah satu lembaga transportasi di Indonesia yaitu Intelligent Transport System. Nah, pada saat sekarang ini kita telah mendapatkan beberapa proyek komersial yang resmi dan positif akan dibangun di Indonesia dan ke depan akan semakin banyak bermunculan proyek-proyek baru di Indonesia. Nah, jadi ruang lingkup kita nggak cuma di Indonesia, akan tetapi juga secara global, internasional di lebih dari 200 negara, teman-teman. Ya. Kemudian implementasinya menyuarakan dukungan terhadap pembangunan proyek dengan bersama-sama memberikan kontribusi secara sukarela, karena mengingat bahwa proyek di Sky Transportasi ini memiliki visi besar, yaitu menyelamatkan bumi dari dampak buruk industri transportasi yang ada. Kemudian benefitnya, keuntungannya teman-teman, realisasinya proyek di Sky Transport sehingga menjadi solusi akan permasalahan dari industri yang ada dan masyarakat mendapatkan benefit realisasinya serta dari reward portion sebagai hadiah dari kontribusinya karena telah mendukung proyek. Nah, saya perkenalkan Mr. Anatoly Yunski. Beliau adalah penulis dan perancang umum teknologi ya, transportasi, kepala 2 proyek PBB, anggota Federasi Kosmonotika Uni Soviet, penulis lebih dari 200 penemuan, penulis lebih dari 20 monograf dan lebih dari 200 karya ilmiah, ketua Dewan Direksi, desainer umum Uniski String Technologies Incorporation, kepala grup perusahaan internasional, teman-teman. Nah, bila teman-teman ingin lebih mengenal tentang Mr. Yuniski ini, teman-teman bisa kunjungi laman website beliau yaitu yuniski.engineer ya. Tinggal apa itu namanya, masukkan aja di browser, kemudian enter, masuk di laman blog Mr. Yuniski. Kita perkenalkan, beliau adalah Mr. Yuniski, video singkatnya. Trouble ya teman-teman videonya, kita next saja.
Nah, ini adalah visi besar kita, teman-teman. Ancaman bumi yang semakin lama mengalami dampak buruk ya dari industri yang ada, teman-teman. Terancam kekeringan seperti ini, ya. Visi utama Yuskai Transport itu adalah mengembalikan kesuburan bumi dan menjaga alam, ya, sehingga dapat kembali seperti sedia kala. Permasalahan yang mengancam penduduk bumi, industri yang merusak alam, kematian karena kurangnya keamanan, ya, kemudian transportasi yang telah mencapai titik jenuh, ya, salah satu contohnya adalah semakin macet, ya, semakin timbul banyak kecelakaan, teman-teman. Itu adalah salah satu indikasi, ya, bahwa transportasi yang telah kita temui pada saat sekarang ini telah mencapai titik jenuh, kemudian tingginya konsumsi energi, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini, teman-teman, ya, dampak buruknya pencemaran lingkungan seperti ini, ya. Kemudian padat seperti ini, kecelakaan di mana-mana, ya. Impor-impor barang, pengiriman barang, itu antriannya semakin lama, teman-teman, macet-macetan seperti ini. Ya. Kemudian begitu banyak energi yang terserap karena terlalu mudah rusak, ya. Mungkin beraspal yang kita bangun nggak sampai 1 tahun di daerah tertentu itu rusak, teman-teman. Salah satu contohnya di daerah Merauke itu, di sana karena tanahnya itu bergelombang, teman-teman, jadi nggak support untuk beraspal, ya, jalanan beraspal seperti ini. Jadi ketika aspalannya itu diperbaiki, ya mungkin 1 tahun 2 tahun sudah rusak berlubang seperti ini. Jadi seharusnya itu ada transportasi yang lain yang bisa menjadi jawaban, dan tentunya itu adalah Yuskai Transport, teman-teman. Ya. Kemudian antrian BBM seperti ini. Ya. Nah, sebagai solusinya, ya, kami menciptakan industri yang ramah lingkungan terbagi dalam 4 bidang, teman-teman. Yuskai Transport yang bergerak dalam bidang transportasi string, kemudian pupuk biohumus Yutera, ya, kebetulan ini pabriknya sedang dibangun di Al Khaimah, ya, Uni Emirat Arab, teman-teman, yang dimana peluangnya bulan ini sudah ditutup, ya, kita tahun depan sudah resmi beroperasi dan mulai menghasilkan keuntungan. Kemudian Smart City, kota cerdas buatan. Kemudian U-Space, ya, ini proyek luar angkasa, teman-teman. Ini ke depan, ya, rancangannya ke depan. Nah, Yuskai Transport, kita bahas Yuskai Transport, ini ada 2 jenis, yaitu untuk penumpang dan untuk barang. Ini Yuskai Transport untuk penumpang. Yang pertama adalah Unibike, ya, isinya 2 penumpang berkecepatan 150 km per jam. Kemudian Yukar isinya 6 penumpang. 4430 ini kemarin juga didatangkan dari Dubai langsung ke Jakarta, ya, untuk pameran, teman-teman. Di sana ada banyak sekali, ya, para pendukung proyek termasuk saya sendiri, dan sebagian teman-teman di sini juga hadir, ya, berfoto ria, senang sekali, ya, mewujudkan keberhasilan, ya, transportasi kita yang sudah masuk ke negeri kita sendiri, yaitu Indonesia, teman-teman. Kemudian Ubus U4220 isinya 48 penumpang. Ini gerbongnya ini bisa digabung-gabung, teman-teman, ya. Jadi kapasitasnya juga menjadi besar seperti halnya kereta api. Itulah mengapa kita juga bisa dijual secara retail. Jadi eceran satu-satu ini juga bisa digabung-gabung berapa gerbong tergantung permintaan, teman-teman. Kemudian Uniwin isinya 2 penumpang, ini khusus untuk daerah seperti pegunungan, ya, kemudian pedesaan, itu, teman-teman. Kemudian Unilight U4830 6 penumpang, ya, ini juga untuk pegunungan, untuk tempat pariwisata juga bisa. Ya. Yukar U4431 ini 6 penumpang. Ya. Kemudian Yukar U4430 T3 18 penumpang, ini maksudnya 18 penumpang ini per gerbong, teman-teman. Jadi ini digabung juga bisa digabung, ya. Tinggal dikalikan aja nanti berapa gerbongnya per pemberangkatan, ya. Kemudian Ubus U4210 ini isinya 14 penumpang.
Kemudian Yubas Carat U5543 isinya 16 penumpang, teman-teman. Ini U4 212, ya, Carat juga isi 25 penumpang. Kemudian ini yang paling cepat di antara unit transportasi kita, yaitu U-Flash dengan kecepatan hingga 500 km per jam, isinya 6 penumpang. Ya. Jadi satu jalur ini teman-teman itu bisa dilalui beberapa U-Flash, unit U-Flash secara langsung teman-teman. Untuk kargo transportasi, ya kita ada yang namanya U-Trans, ini untuk mengangkut berbagai macam bahan tambang seperti halnya pasir, ya kemudian seperti batu bara. Ya. Kemudian unit kontainer U4192, kargo bersuspensi rel ganda yang dirancang untuk mengangkut kontainer kargo berukuran 20 dan 40 kaki di iklim tropis. Desainnya memungkinkan pengangkutan kontainer besar jenis apapun tanpa memuat ulang tambahan. U-Pod dapat digunakan untuk mengatasi masalah transportasi di fasilitas industri, pelabuhan, dan lokasi pertambangan. Kecepatannya ini 100 km per jam, teman-teman. Kemudian ada juga unit kontainer U5247. Jadi tadi di atas, kalau ini digantung seperti ini, teman-teman. Kecepatannya sama, 100 km per jam, tapi cuman ini kapasitas bebannya 30.500 kg. Ini unit kontainer SPC 212. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Untuk mengangkut 100 ton per kilometernya hanya memerlukan biaya $1. Ya, jadi murah sekali, teman-teman. Ya. Tapi ini kecepatannya 80 km per jam. Setahu saya kalau kontainer biasa ya di jalanan itu nggak ada yang bisa sampai tembus 80 km per jam kalau secara konsisten ya teman-teman ya. Kalau secara konsisten tentunya ada banyak korban di jalanan ya. Karena kita tahu sendiri kalau di jalanan beraspal itu teman-teman ada banyak sekali ya transportasi di situ. Ada motor, ada mobil, ya, ada kendaraan umum yang lain, ada bis juga gitu ya. Kontainer-kontainer semacam ini ya mungkin ya paling cepat itu bisa melampaui 50-60 km per jam saja, teman-teman. Ya, beda dengan kita, karena kita itu memiliki jalur sendiri, ya 80 km per jam ini hitungan bersih, ya dari mulai berangkat sampai tujuan, teman-teman. Karena jelas tidak ada transportasi lain yang mengganggu, kemudian juga tidak ada lampu lalu lintas, teman-teman. Kemudian U-Truck, ya, U-Pod kargo gantung rel ganda yang ditujukan untuk pengangkutan kargo curah, potongan cair, berbahaya, dan mudah rusak. Bongkar muat U-Truck dapat dilakukan secara otomatis. Kendaraan listrik rel dirancang untuk digunakan di fasilitas industri, pelabuhan, dan lokasi pertambangan. Jadi ini bisa juga untuk mengangkut zat cair juga bisa, semen juga bisa, ya, bahan pertambangan juga bisa, macam-macam teman-teman ya. Kapasitas bebannya 1.700 kg. Berat maksimum 2.800 kg, kecepatannya 150 km per jam. Jadi satu lintasan ini bisa memuat beberapa unit varian seperti ini, teman-teman. Jadi sangat cepat sekali. Dan ini remote semua ya, ini otomatis nanti ya. Bisa. Perbandingan Sky Transport dengan transportasi yang lainnya, teman-teman, ya. Dalam sisi biaya pembangunannya secara keseluruhan, ya, ini teman-teman, UST itu hanya menelan biaya paling mahal 10 juta, ya. Jadi 8 sampai 10 juta dolar saja. Tentunya disesuaikan dengan Medan karena kita juga pasar kita berbagai negara secara internasional ya, teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa rata-rata karena tentunya selisih harga itu juga tentunya ada ya di masing-masing negara tersebut pembangunan. Tapi rata-rata ya kita bisa bicara antara 8 sampai 10 juta dolar per kilometernya ya. Akan tetapi itu masih jauh lebih murah ya bila dibandingkan dengan subway yang hingga 300 juta dolar per kilometer.
LRT itu mencapai 60 sampai 65 juta dolar per kilometer. Monorail ya 60 juta dolar per kilometer. Ya, kemudian tram seperti ini ya itu sekitar hampir 18 jutaan tram ya. Kabel W kereta gantung itu sekitar 12 juta dolar per kilometer. Kemudian railway ya, railway itu antara sekitar 9 sampai 10 juta juga per kilometernya, teman-teman. Jadi di apa itu namanya bila dibandingkan dengan transportasi lain ya, Sky Transport itu cenderung jauh berlipat lebih murah. Kemudian untuk biaya operasionalnya ya, biaya operasionalnya kita hemat ya dari labor cost. Labor cost ini biaya tenaga kerja itu kita hemat 30 sampai 45% dari transportasi yang lainnya, teman-teman. Karena kita meminimalisir tenaga manusia dan kita autobot ya seperti robot, teman-teman. Kemudian electric power ya. Listriknya kita menghemat 30 sampai 50%. Karena kita memakai elektromagnetik. Ya. Jadi kalaupun habis tinggal dicas seperti listrik, seperti mobil listrik ya, teman-teman. Kemudian maintenance and repair ya, itu kita hemat 10 sampai 20% dan lain-lain kita hemat 10 sampai 15%. Ini untuk long service life of transport complex ya, untuk servisnya, untuk apa operasionalnya ini, teman-teman ya. Itu infrastruktur transportasi kita ya, itu bisa bertahan hingga 100 tahun. Kemudian menghemat biaya ketenagakerjaan dan juga konsumsi energi listrik dan biaya maintenance dan repair-nya, teman-teman. Jadi bisa menghemat beberapa kali lipat bila dibandingkan transportasi lain. Nah, CAPEX dan OPEX ini tentunya, teman-teman, itu akan sangat berpengaruh pada BEP, ya, balik modal, kemudian juga tingkat keuntungan. Bila dihitung dalam rata-rata dalam kondisi tertentu, teman-teman, ya, pembangunan proyek ini itu sekitar 7 sampai 8 tahun sudah balik modal ya. Dan sisanya tinggal keuntungan saja. Inilah yang membuat para stakeholder baik dari swasta maupun pemerintah itu sangat tertarik untuk mengambil transportasi kita itu untuk direalisasikan di wilayahnya masing-masing, teman-teman. Kemudian transportasi kargo ya, UST ini, jenis String Technologies ini, teman-teman, itu bisa mengirimkan barang dalam keadaan yang jauh lebih cepat daripada transportasi biasa, dalam transportasi biasa, dan juga biaya yang lebih murah. Sudah nganternya cepat, murah ya, bila dibandingkan pesawat ya. Kalau pesawat nganternya memang cepat, teman-teman, tapi mahal ya. Cost-nya, biayanya mahal. Kemudian kayak kereta api ataukah kapal laut seperti ini memang murah kalau kapal laut, teman-teman, tapi sampainya lama. Kalau transportasi kita udah cepat, murah. Kok bisa dibandingkan dengan kapal laut, Pak? Karena transportasi kita ini bisa dibangun menyeberangi lautan, teman-teman. Jadi bisa sebagai penghubung antara pulau. Luar biasa kan? Kemudian dalam sisi transportasi kontainer ini, teman-teman, biaya konstruksinya kita juga lebih murah. Ya, kemudian biaya operasionalnya kita lebih murah daripada kereta api dan transportasi jalanan seperti biasa, ini teman-teman ya. Kemudian dalam sisi keramahan lingkungannya kita lebih ramah lingkungan. Ya, gambarannya seperti ini. Kita bisa dibangun di atas lautan seperti ini, teman-teman. Yang atas untuk mengirim ya barang dan bahkan kontainer juga bisa ya. Kemudian yang bawah untuk transportasi penumpang. Nah, untuk kapasitas penumpangnya ya, kita bisa mengangkut penumpang hingga 50.000 penumpang ya, per jamnya. Kalau subway itu bisa sekitar 70.000 penumpang. Kemudian LRT
itu sekitar 20.000 penumpang per jam. Kemudian bis itu hanya sekitar berapa ini ya? Ya sekitar beberapa ratus penumpang per jam nih teman-teman ya. Jadi kita dengan LRT saja kita menang banyak di sini, hampir 2 kali lipat lebih ya teman-teman. Untuk kelangsungannya, kelangsungan alamnya, UST ini lebih ramah lingkungan daripada monorail, maglev, railway, road transport, dan pesawat terbang teman-teman. Untuk kecepatannya, kita lebih cepat daripada yang lain teman-teman. Itu max kecepatan kita 150 km per jam. Ini yang transportasi pada umumnya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan U-Flash, varian tercepat kita yang hingga 500 km per jam, itu jelas kita jauh lebih cepat daripada transportasi yang lain, teman-teman. Ya. LRT, subway, ya, monorail, bis ini tercepat 80 km per jam. Nah, bis ini saja, teman-teman, ya memang dia bisa 80 km per jam, teman-teman, tapi tidak bisa konsisten. Ya. Kalau konsisten 80 km per jam, ya sekali lagi ada banyak korban yang ditabrak, teman-teman. Ya, karena kita tahu sendiri kondisi jalanan seperti apa. Ya. Itu pun bis mungkin nggak sampai 80, 70 km per jam aja ada banyak orang yang teriak-teriak. Kita mungkin ya pernah mengalami ya apa disalip oleh bis yang ugal-ugalan ya seperti itu ya sangat mengerikan sekali teman-teman. Akan tetapi karena U-Sky Transport ini dia memiliki jalurnya sendiri, jelas bisa hitungan bersih 150 km per jam dari mulai berangkat sampai tujuan, teman-teman. Kemudian untuk low power konsumsinya, ya energi listriknya, teman-teman, kita jauh ya lebih hemat daripada transportasi yang lainnya, ya. Karena kita memakai energi elektromagnetik, ya. Jadi mesinnya di sini, teman-teman, inovatif technical solution, ya. Kemudian low aerodynamic, ya. Kemudian special steel, rail and steel wheels, ya. Kemudian regenerative braking, kemudian renewable energy option. Jadi cas kembali, ya. Energinya, listriknya bisa dicas kembali, teman-teman. Kemudian dalam sisi tingkat keamanannya kita jauh lebih aman ya dari kecelakaan karena tidak ada unit varian lain atau pengguna lain di jalur kita. Kita memakai jalur khusus milik kita sendiri, jadi tidak campur aduk seperti ini yang mengakibatkan kecelakaan, teman-teman. Baru-baru ini di daerah saya juga ada beberapa kasus kecelakaan, teman-teman. Kecelakaan mobil ya musuh kereta api. Jadi biasa kalau di rel kereta api itu ya di daerah seperti agak pedesaan seperti itu teman-teman itu nggak ada palangnya. Ya, jadi yang mengendarai mobil ini dia sambil main-main HP ya nggak taunya ada kereta api yang lewat ketabraklah dia langsung penyok seorang-orangnya ya teman-teman. Nah seperti itu meninggal di tempat. Ada yang keluarga juga itu sering sekali teman-teman di daerah saya saja loh ya belum belum di daerah lain-lain itu teman-teman ya tinggal ikuti berita aja seperti itu teman-teman. Jadi banyak kasus ya kalau apalagi kecelakaan di jalan raya mobil antar motor ini juga banyak sekali kasus teman-teman ya. Jadi kita di sini dengan ikut berkontribusi membangun U-Sky Transport ini tentunya ikut mewujudkan visi mulia yaitu menyelamatkan jutaan jiwa yang melayang cuma-cuma karena kecelakaan, teman-teman. Kemudian, U-Sky Transport ini, teman-teman, telah menyabet berbagai macam sertifikat. Kita menyabet ratusan hak paten, ya. Kemudian kita menyabet penghargaan juga, seperti halnya ISO, ya, manajemen mutu kualitas berstandar internasional kita juga dapat. Kita juga dapat juga untuk SW tentang konfirmasi keamanan standar tingkat internasional, teman-teman. Jadi ada banyak sekali ya sertifikat-sertifikat yang telah kita dapatkan sehingga kita mendapatkan izin untuk memasuki komersial pada saat sekarang ini, teman-teman. Nah, kita juga telah diberitakan di berbagai media ya
Seperti halnya yang terkenal di sini NBC, ya Fox ini ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, media-media massa yang terkenal seperti ini, CNN ini ya. Kalau seperti halnya Sharjah ya, seperti apa itu namanya yang Arab-Arab ini mungkin berita dari Uni Emirat Arab teman-teman ya, media massa dari Uni Emirat Arab ya. Jadi teman-teman bisa lihat beritanya ini di UST.inc ya, di situ ada bagian media massa ini. Kalau di website ya tinggal diklik aja beritanya apa-apa, itu di situ rangkumannya semuanya ada. Kemudian kita telah bekerja sama dengan Intelligent Transport System Indonesia, yang dimana ini adalah lembaga berskala internasional, teman-teman. Ya, teman di Indonesia ada juga lembaga ini, ITS Indonesia, yang kemarin juga menyelenggarakan pameran transportasi, tepatnya di JCC ya di Jakarta. Kita juga berhasil menghadirkan salah satu unit varian UCAR dari Dubai langsung. Ini adalah Mr. ya Sami Soru, ya, direktur utamanya PT Unitsky Nusantara Technologies. Ya. Ini adalah Bapak Oleg, ya, ketua pemasarannya Discovery, ya, yang ikut membantu realisasinya proyek Sky Transport di Indonesia, teman-teman. Jadi kita memang sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang transportasi, untuk merealisasikan Sky Transport ini di berbagai wilayah di Indonesia. Mengingat transportasi kita ini memang benar-benar support ya, apalagi wilayah Indonesia itu bentuknya kepulauan ya. Jadi kita bisa menghubungkan antar pulau sehingga bisa meminimalisir biaya-biaya atau harga-harga barang yang melambung tinggi di pulau-pulau yang setidaknya pulau tersebut masih kesulitan dalam akses transportasi biasa, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ya, di sini kita bersama-sama, ya, bersama-sama untuk membangun sebuah proyek pilot, yang dimana letaknya di Minsk, Belarus, yang disebut Eco Technopark di atas lahan seluas 36 hektar, dan pusat uji dan sertifikasi USky, ya, di Sharjah yang luasnya 28 hektar. Peran besar proyek pilot ini ya, itu untuk memproduksi, menguji, dan menyertifikasi sehingga dapat kita jual di seluruh dunia, teman-teman. Jadi ini PR-nya, teman-teman. Ketika proyek pilot ini jadi selesai, ya, melewati 15 tahapan pembangunan ini, ya peluang untuk mendukung proyek ini sudah selesai juga. Nah, setelah itu perusahaan fokus untuk merealisasikan proyek-proyek komersial di seluruh dunia. Ya. Namun, proyek-proyek yang ada di sini ya tetap beroperasi, teman-teman, karena untuk upgrade dan update ya teknologi-teknologi kita. Namun, itu sudah bekerja secara autopilot karena perusahaan sudah mampu beroperasi sendiri dengan keuntungan yang dia ciptakan sendiri, teman-teman. Ya. Nah, di sini ya ada 15 tahapan pembangunan yang dimulai dari tahun 2015. Nah, saat sekarang ini kita sudah berada di tahap akhir, yaitu di tahapan ke-15 ini, teman-teman. Jadi sudah selesai, hampir selesai di ujung stick ya. Nah, keuntungannya pada saat kita mendukung di ujung stick ini, teman-teman, pada saat sekarang ini, teman-teman, perusahaan itu sudah memasuki proyek komersial tahap awal tahun 2021. Jadi sudah mulai bisa menjual proyeknya. Ya. Kemudian lolos sertifikasi berbagai jenis varian siap jual. Jadi kita sudah lepas dari resiko kegagalan proyek. Karena teman-teman perlu pahami, Sky Transport ini tidak ada atau belum ada ya teknologinya di seluruh dunia. Jadi kita menciptakan ya, teknologi terbaru. Ya. Oleh karena itu, proyek-proyek semacam ini itu
sangat beresiko untuk gagal proyek karena masih dalam uji coba. Akan tetapi kabar gembiranya, teman-teman, kita sudah lolos sertifikasi berbagai jenis varian siap jual. Jadi sudah lolos dari resiko terbesar tersebut. Kemudian ketiga, telah mendapatkan uang muka untuk kontrak proyek komersial dan dikabarkan target pembagian dividennya baru tahun depan. Artinya kita sudah fix, sudah mulai menghasilkan keuntungan teman-teman ya di tahap awal ini. Ya, jadi luar biasa ya. Kemudian kerjasama di berbagai negara, benua Afrika, Asia, Amerika, dan Uni Emirat Arab, teman-teman. Pangsa pasar kita itu enggak cuma di satu negara saja, ya, akan tetapi di lebih dari 200 negara. Dan itu pangsa pasar yang luar biasa besar, ya, termasuk di Indonesia. Kita pada saat ini juga telah bekerja sama dengan Afrika, dengan Amerika, ya, dengan Uni Emirat Arab, dengan ya, Asia juga, dan bahkan India kita juga ada proyek juga di sana. Ini luar biasa besar teman-teman ya. Kemudian hanya tersisa satu stik pembangunan. Jadi masa tunggu untuk mendapatkan keuntungan itu lebih cepat daripada teman-teman yang dulu di awal-awal membangun, berkontribusi membangun proyek ini, teman-teman. Masa tunggunya lebih cepat. Kemudian bekerja sama dengan ITS Indonesia untuk perluasan proyek komersial yang ada di Indonesia. Jadi jelas, suatu saat proyek kita di Indonesia telah dibangun. Pertanyaannya adalah, kita sebagai penumpangnya saja, ataukah menjadi penumpang sekaligus bagian dari pemiliknya, teman-teman. Ya. Keputusan itu tergantung keputusan teman-teman yang diambil pada saat sekarang ini, teman-teman. Ya. Kemudian bagaimana cara mendukung proyek? Daftar sebagai anggota yayasan. Karena secara prinsipalnya hanya anggota yang bisa mendukung proyek, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus daftar dulu sebagai anggota yayasan. Pak, saya keburu sudah mendukung proyek, bagaimana? Ya, nggak apa-apa ya, daftar dulu. Namanya juga nggak tahu, ya gitu kan. Nah, akan tetapi pada dasarnya, prinsip hukumnya, kita hanya mendukung yang anggota saja. Jadi dukungan proyek ini tidak untuk masyarakat luas, teman-teman. Jadi hanya khusus anggota yayasan saja. Daftar sebagai anggota yayasan. Kemudian setelah daftar, barulah mulai bisa mendukung proyek dengan daftar di situs Skyward Community, mengambil paket kontribusi dan mengikuti info terkini. Nah, ini di sini ya, sistematis mendukung proyek, kontributor ya, register sebagai anggota KUN, ya, anggota Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini, teman-teman. Kemudian mengambil paket kontribusi di Skyward Community, ya, di websitenya Skyward Community, teman-teman. Kemudian dari Skyward Community ini untuk realisasi pembangunan proyek. Ini SWC ini adalah perantara antara kontributor dengan Yuskay Transport Induk, teman-teman. Nah, di sini dia yang punya websitenya, teman-teman. Kemudian untuk mendukung proyek caranya secara sukarela ke rekening yayasan, terserah mau 20.000, 30.000, 50.000, teman-teman, itu untuk mendukung operasional yayasan kita setiap tahunnya, ya, karena ini yayasan ini adalah bentuk badan hukum atau payung hukum yang menaungi kegiatan kita di Indonesia. Ya, tanpa yayasan jelas kita tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, teman-teman. Ya. Kemudian setelah itu cara yang kedua adalah dengan secara sukarela ya untuk berkontribusi ya, deposit dolar untuk pengambilan paket kontribusi di akun yang sudah teman-teman daftarkan di SPC. Nah, benefitnya ikut menjadi bagian dari proyek visioner, mendapatkan reward portion, mendapatkan peluang sebagai co-owner perusahaan dan memiliki komunitas untuk pengembangan diri. Jadi pada prinsipnya teman-teman ikut berkontribusi untuk mendukung proyek. Nah, sama perusahaan ya diberikan hadiah karena teman-teman mau berkontribusi mendukung proyeknya. Hadiahnya berupa apa? Berupa portion. Apa itu portion? Dan apa keuntungannya di sini, teman-teman ya? Reward portion didapat hanya bagi yang mengambil paket kontribusi melalui akun. Jadi jika teman-teman ibaratnya ingin
secara sukarela menyumbang ke rekening yayasan itu bentuknya sumbangan karena hanya untuk operasional yayasan, hanya kesadaran teman-teman. Jadi apa itu namanya, tidak ada reward ataukah apapun karena itu hanya sekedar dukungan saja untuk operasional yayasan. Akan tetapi jika teman-teman berkontribusi melalui akun Skyward Community ini, teman-teman dapat reward portion ini. Ya. Portion adalah bagian dari kepemilikan aset kekayaan intelektual perusahaan yang memiliki nilai kekayaan intelektual sebesar $1 per portionnya. Kemudian diskon portion, ya, reward portion yang dihadiahkan oleh perusahaan induk karena telah mendukung proyek berupa portion yang telah diberi diskon dari nilai normalnya, yaitu antara 1:14 hingga 1:47. Artinya dengan $1 seharusnya cuma mendapatkan 1%, tapi dengan diskon 1:14 maka mendapatkan 14%, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman sudah didiskon portionnya. Ya, misalnya teman-teman mendukung proyek misalnya $1.000, seharusnya mendapatkan 1.000 portion, akan tetapi kalau $1.000 itu diskonnya 1:23 ya teman-teman, mendapatkan 23.000 portion. Ya. Jauh lebih banyak. Ya. Kemudian keuntungan memiliki portion. Memiliki portion sebuah perusahaan sama artinya memiliki aset perusahaan. Artinya jika perusahaan menghasilkan keuntungan, maka Anda akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang diciptakan secara global. Jadi di sini teman-teman ketika memiliki portion itu sama artinya teman-teman punya perusahaan juga. Jadi perusahaan hasilkan keuntungan dari negara manapun itu, ya teman-teman juga dapat bagiannya. Ya, dan pada saat perusahaan listing market, maka nilai portion Anda bisa mencapai 1 sampai $10 setiap portionnya. Tinggal hitung aja, teman-teman sekarang punya berapa portion, tinggal hitung dikalikan 1 sampai $10. Itu estimasi nilai aset teman-teman pada saat listing market. Nah, di sini teman-teman ya, ini portion itu pra, ya, sebelum disebut saham. Share itu saham. Kemudian stok, ya. Portion itu dia belum memasuki bursa saham, teman-teman. Jadi sebutannya portion. Portion itu bagian dari kepemilikan aset perusahaan. Nah, ketika dia itu IPO, ya, itu dia akan disebut sebagai share atau saham. Ketika share ini apa itu listing market, jadi dia di perdagangan di bursa saham, maka share ini disebut stock. Makanya kalau di bursa saham itu sebutnya stock exchange, ya. Di sini yang paling mahal nih, teman-teman, itu teman-teman mendapatkan nilai portion senilai $0,058. Ketika stake 15 ini ditutup dan perusahaan itu listing market, teman-teman, dengan harga $1, maka kenaikannya itu 1.724%. Kalau harga pada saat listing market ini $10, maka aset teman-teman meningkat mencapai 17.241%, teman-teman. Apakah mungkin, Pak? Nah, kita lihat nih rata-rata harga saham pada saat listing market di bursa saham internasional, teman-teman. Kita bisa lihat teman-temannya yang sudah masuk bursa saham. Nah, ini kita nggak kasih contoh cuman sekedar Bitcoin yang nilainya tinggi sendiri seperti itu, teman-teman. Kita kasih contoh semua saham yang masuk di bursa saham internasional. Artinya apa? Ya tingkat kepastiannya lebih tinggi. Ya, kepastiannya lebih tinggi daripada kita kasih contoh cuman satu Bitcoin saja, teman-teman. Yang harganya saat sekarang ini sudah menembus 900 juta sekian, teman-teman. Akan tetapi kalau ini contohnya banyak sekali. Rata-rata perusahaan yang sudah masuk bursa saham atau listing market itu rata-rata ini, teman-teman. Ada yang $10, ya, ada yang $8, ada yang $15, teman-teman, ya. Kemudian ada juga yang $30, ini teman-teman, ya. Ada yang $7, ada yang $10. Ini banyak sekali yang $10, yang $16 juga ada, ya. Yang $17 juga ada di sini, teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kita misalnya seperti beli cabai di petani, kita bingung mau jual ini pakai harga berapa, ya
paling mudah kita lihat harga pasar. Pasar harganya berapa, ya sudah kita jual pakai harga pasar, teman-teman. Ya sama di sini, teman-teman. Target harga pada saat listing market itu $10, itu ternyata memang rata-rata di sini nggak cuma $10, bisa tembus belasan dolar per lembar saham. Jadi target tersebut antara 1 sampai $10 itu sudah dikondisikan sesuai dengan harga pasar yang berlaku, teman-teman. Ya, jadi masuk akal ya. 4 pilar mengapa Anda mendukung proyek. Pertama, mewujudkan visi mulia. Kedua, proyek infrastruktur transportasi, di mana proyek infrastruktur itu berbeda dengan proyek-proyek yang lainnya, teman-teman. Ya, infrastruktur itu selalu gede proyeknya, ya. Kemudian selalu berhubungan dengan pemerintah dan swasta, teman-teman. Melibatkan begitu banyak pihak dan terutama di bidang tingkat keamanannya. Tentunya proyek infrastruktur transportasi ini adalah proyek yang memiliki tingkat keseriusan yang di atas rata-rata, ya. Artinya tingkat keamanannya juga sangat tinggi, teman-teman, ya. Kemudian 50% market transportasi internasional. Kita nggak cuma proyek infrastruktur yang berskala 1-2 negara saja, akan tetapi lebih dari 200 negara, dan bahkan kita memiliki pangsa pasar 50% transportasi skala internasional. Karena apa, teman-teman? Karena USky Transport itu bisa mewakili transportasi darat, laut, maupun udara. Ya. Kemudian, ini adalah saat yang tepat untuk mengamankan aset berskala global ya, dengan kontribusi yang ringan, yang kecil, dan bahkan bisa diangsur, teman-teman. Ya, bisa mulai dari sekitar 800 ribuan ya, per bulan, diangsur 5 kali, ringan sekali, teman-teman, sudah bisa mendapatkan bagian dari aset perusahaan infrastruktur berskala internasional. Jika tidak ada momen-momen seperti ini, nggak bisa, teman-teman. Ya, nggak bisa. Ya. Dan kabar baiknya, USky Transport ini ya hanya bisa kita temui selama 1000 tahun sekali, karena menemukan perusahaan yang seperti ini, skalanya infrastruktur ya, secara global seperti USky Transport ini sangat jarang dan mustahil mudah kita temui, teman-teman. Ya, itulah mengapa saya memilih USky Transport. Bumi adalah satu-satunya ya rumah yang akan kita wariskan untuk anak cucu. Mari kita bersama menjaganya dan mendukung proyek USky Teknologi. Nah, ini ada sedikit berita, teman-teman. Saya sampaikan sekalian. Ini ya, berita pertama, teknologi USD dipresentasikan di forum BRICS ya, Kota Madya Internasional. Forum BRICS ya, Kota Madya Internasional ke-6 tahun 2024 akan berlangsung di Moskow dari tanggal 27 hingga 28 Agustus ya. Jadi sudah kemarin ya ini ya. Uniski Technologies Incorporation akan ambil bagian dalam acara berskala besar ini. Perusahaan ini telah mengusulkan pendekatan yang komprehensif terhadap pengembangan wilayah asosiasi BRICS ya. Program forum tersebut menyediakan pidato-pidato yang terkait dengan isu-isu transportasi dan logistik, pendidikan dan sains, perawatan kesehatan, proyek-proyek digital dan teknologi IT, industri, energi, pengembangan ekonomi, wilayah-wilayah asosiasi BRICS, dan banyak topik relevan lainnya. Nah, ini Mr. Uniski, teman-teman. Untuk pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS, Uniski String Technologies Incorporation telah menyarankan pendekatan terpadu penerapan sejumlah solusi berdasarkan teknologi USD. Tujuan perusahaan adalah untuk menciptakan dan menerapkan teknologi biosfer yang ramah lingkungan, yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya spasial, bahan baku, dan energi di negara-negara tersebut secara signifikan. Nah, ini teman-teman ya. Potensi ekonomi yang sangat besar dari teknologi USD sedapat mungkin sesuai dengan tujuan utama forum dan minat para pesertanya. Kami menganggap acara ini tidak hanya sebagai kesempatan
untuk menunjukkan keunggulan kompleks transportasi dan infrastruktur UST, tetapi juga sebagai platform dialog untuk membahas berbagai cara kerjasama. Kami yakin bahwa partisipasi dalam forum ini akan menjadi langkah maju menuju pembentukan kontak bisnis baru, kata Wakil Direktur Jenderal Pemasaran UST Incorporation, Yevgeny Petrov. Nah, ini teman-teman, ya, itu pentingnya forum BIS ini karena didukung oleh banyak negara. Ya. Forum BIS merupakan acara bisnis dan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan dan membangun kerjasama multidisiplin dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika, teman-teman. Secara tradisional, di antara peserta acara tersebut terdapat perwakilan dari Departemen Federal dan Asosiasi Bisnis, pimpinan entitas, wali kota-kota besar, perwakilan lembaga perbankan, perusahaan besar dan korporasi, pakar khusus dan pemimpin opini dari berbagai komunitas, serta delegasi dari lebih dari 200 kota di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan GIS. Jadi di sini terdiri dari banyak negara. Artinya forum ini adalah forum yang di mana sebuah usaha bagi perusahaan kita untuk memviralkan atau memperkenalkan unit transportasi kita di berbagai negara tersebut, teman-teman, dengan cara yang cepat, mudah, efisien, karena di forum tersebut perwakilan-perwakilan strategis dari berbagai negara ikut menghadiri acara tersebut. Ya, ini adalah salah satu upaya bagi perusahaan untuk mempopulerkan ya proyeknya dan untuk mendapatkan kerjasama permintaan proyek-proyek komersial di berbagai negara yang ditargetkan. Nah, ini adalah bentuk salah satu kerjasama kita proyek komersial, ya, itu di wilayah Leningrad. Para spesialis perusahaan bertemu dengan perwakilan dari administrasi daerah Leningrad untuk membahas berbagai masalah yang terkait dengan proyek kompleks UST di Murino. Sebagai pengingat, sebelumnya telah dibentuk sebuah kelompok kerja untuk memeriksa secara menyeluruh berbagai rute potensial. Selama pengembangan proyek, muncul beberapa hal yang perlu didiskusikan dengan otoritas daerahnya. Konsepnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti kalau dibangun ya di wilayah Leningrad sini. Ini adalah proyek komersial, teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita jualan proyek. Semakin banyak proyek yang terjual, jelas otomatis sumber keuntungan kita semakin banyak. Dividen yang kita dapatkan semakin banyak, dan muaranya nanti pada saat perusahaan listing market, harga saham perusahaan juga semakin mahal. Ya. Seperti itu. Jadi kita di sini sudah memasuki komersial dengan berbagai negara yang siap untuk bekerjasama dengan kita, dan bahkan sebagian juga sudah membayarkan uang muka, ya, lisensi untuk realisasi pembangunan proyek komersial di negaranya. Nah, seperti ini modelnya. Kemudian draft standar untuk UPOT di Belarus telah diserahkan untuk diskusi publik. Nah, ini adalah standarisasi, teman-teman. Ya, proses pembuatan standar untuk UPOT di Belarus telah memasuki tahap berikutnya. Proyek-proyek UST Incorporation telah diajukan untuk dibahas secara publik agar dapat dipertimbangkan oleh organisasi-organisasi yang berminat. Sebelumnya, proposal perusahaan tersebut telah dimasukkan dalam rencana standarisasi negara untuk tahun 2024. Nah, standarisasi ini ya dimaksudkan untuk memenuhi syarat ya, khususnya untuk keselamatan dan tujuan kendaraan listrik rel ya. Di sini teman-teman, pembentukan kerangka regulasi akan memastikan saling pengertian dan kepercayaan antara pengembang, produsen, pemasok, pelanggan, dan pengguna transportasi USD. Jadi standarisasi ini lebih dikhususkan untuk standarisasi masuknya proyek-proyek komersial kita, ya, dimulai dari negara Belarus
yang dimana standarisasi tersebut sebagai referensi ya untuk mempermudah kita untuk memasuki negara-negara sebagai pemesan proyek, teman-teman. Konfirmasikan tingkat pengetahuan ilmiah dan pengembangan teknis produk perusahaan di negara tersebut. Identifikasi kendaraan listrik rel untuk penilaian kesesuaian lebih lanjut dan memungkinkan penilaian kesesuaian UPOT terhadap persyaratan nasional. Nah, ini yang berita terakhir ya, teman-teman. Di sini UST Incorporation menyebutkan spesialisasi yang paling diminati untuk pengembangan kompleks UST, teman-teman. Jadi, ketika kita membangun sebuah perusahaan yang rumit seperti ini, teman-teman, USky Transport ini, yang dimana di dalamnya itu merupakan ekosistem transportasi secara keseluruhan, ya, mulai dari unit varian, ya, lintasannya, stasiunnya, ya, tempat untuk cas kendaraannya, tingkat keamanannya, tempat pemberhentiannya, macam-macam, teman-teman. Itu kita memiliki begitu banyak ya spesialis untuk merealisasikan proyek sebesar ini, teman-teman. Saat ini UST Incorporation mempekerjakan lebih dari 1.000 spesialis dari berbagai profil insinyur, konstruktor, desainer, perencana, arsitek, teknolog, ahli logistik, pembangun, ekonom, dan lain sebagainya. Spesialis yang paling banyak diminta dalam pengembangan kompleks UST adalah sebagai berikut, teman-teman. Nah, ini ya. Banyak sekali ini, teman-teman ya. Mekanika dan pemodelan matematika, merancang dan memproduksi produk komposit, teknik industri dan sipil, teknik tenaga termal, transportasi listrik, otomatisasi proses produksi, otomasi telemekanika ya dan komunikasi untuk transportasi kereta api, pembangunan kereta api, rel dan pengelolaan rel, jalan tol, mengangkut otomatisasi, konstruksi bangunan dan struktur, traksi stok, transportasi kereta api, transportasi listrik dan metro, transportasi listrik perkotaan, kendaraan bermotor, kereta api, pasokan listrik, arsitektur ya. Yang dimaksud kereta api ini ya UPOT itu ya, teman-teman ya, sebutannya di sini kereta api. Daftar ini menunjukkan betapa rumitnya produk-produk perusahaan secara teknis. Daftar ini mencakup berbagai elemen, mulai dari konstruksi rel dan kereta otomatis hingga fasilitas infrastrukturnya, teman-teman. Universitas-universitas Belarusia yang melatih spesialis di bidang-bidang ini meliputi Universitas Negeri Belarusia, Universitas Teknik Nasional Belarusia, Universitas Transportasi Negeri Belarusia, Universitas Teknologi Negeri Belarusia, dan Universitas Informatika dan Radioelektronika Negeri Belarusia di Rusia, Universitas Politeknik Moskow, Universitas Transportasi Rusia, Universitas Negeri Arsitektur dan Teknik Sipil St. Petersburg ya, Universitas Industri Negeri Siberia, Universitas Teknik Perkereta Apian Negeri Samara, dan lainnya. Kepala Sumber Daya Manusia di UST Incorporation, Zoya Kovalyuka, menjelaskan bahwa saat ini terdapat situasi yang tidak menuntut di pasar kerja. Lulusan yang menjanjikan dari Universitas Teknik mencari pekerjaan di sektor IT atau pindah ke negara lain. Tren ini menimbulkan beberapa kesulitan bagi industri lain. Ya. Tugas kita adalah menjaga minat para spesialis muda di bidang teknik dan memungkinkan mereka untuk berkembang di bidang ini dengan menyediakan pendapatan dan kondisi kerja yang lain. Nah, di sini perusahaan kita itu sudah bekerja sama dengan universitas-universitas Belarusia dan asing, antara lain untuk menarik para pemikir muda terbaik untuk bekerja di tim UST Incorporation. Perusahaan ini telah menandatangani lebih dari 10 perjanjian kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan teknik. Di UST Incorporation, mahasiswa dari universitas-universitas di seluruh dunia dapat menyelesaikan magang di bawah bimbingan para profesional internasional ya. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka dalam lingkungan praktis. Untuk mengembangkan arah ini, UST Incorporation telah mendirikan sekolah sains, teknik, dan desainnya sendiri. Ingat ini teman-teman ya, UST Incorporation telah mendirikan sekolah sains, teknik, dan desainnya sendiri.
Artinya apa, teman-teman? Di Belarus, di negara Belarus, itu kita sudah ada semacam universitas yang khusus untuk mempelajari teknologi ini, teman-teman. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk meregenerasi. Ya, jelas usia Mr. Yuniski nggak akan abadi, teman-teman ya, dan bahkan usia para engineering atau profesor atau tenaga kerja ahli ya yang bekerja pada saat sekarang ini jelas pertama nggak mampu, yang kedua nggak abadi mereka pasti suatu saat akan meninggal, kemudian mereka juga memiliki tenaga yang terbatas untuk untuk mengerjakan proyek-proyek komersial di seluruh dunia, teman-teman ya. Makanya di Belarus sendiri sudah didirikan ya universitas yang khusus ya untuk mempelajari teknologi string ini, teman-teman. Dan ini nantinya ya kurikulumnya itu akan disebarkan di berbagai universitas di seluruh dunia, termasuk tidak menutup kemungkinan nanti Indonesia, lulusan teknik Indonesia itu kita juga akan ada ya khusus yang mempelajari transportasi string ini ya, agar insinyur-insinyur ya jebolan dari universitas kita dapat ikut merealisasikan pembangunan U-Sky Transport di negara kita sendiri, teman-teman ya, seperti itu ya. Kami siap memberikan bimbingan dari para profesional industri terkemuka yang akan mendalami seluk-beluk teknologi UST. UST Incorporation menawarkan peluang kerja langsung bagi para lulusan yang paling berbakat, kata Zoya Kovayova. Ya, jadi luar biasa dahsyat ya, teman-teman. Perusahaan kita ini, ya. Jadi bukan perusahaan yang hanya memikirkan jangka pendek saja, teman-teman. Ya, perusahaan kita itu dirancang untuk ribuan tahun ke depan, ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun ke depan, teman-teman. Itulah mengapa memang standar struktur organisasi kita itu sangat kuat dasarnya, dan bahkan kita sudah memikirkan untuk bagaimana nantinya untuk meregenerasi engineering kita ini agar dapat tersebar di seluruh dunia, teman-teman, untuk merealisasikan proyek-proyek komersial ya U-Sky Transport di seluruh dunia. Begitulah ya materi pada malam hari ini, teman-teman. Saya berikan kesempatan jika ada pertanyaan, ya satu dua saja, se-fleksibel mungkin ya teman-teman. Jika ada pertanyaan. Ya. Bentar. Sudah saya unmute, sudah saya start video. Silakan jika ada yang didiskusikan teman-teman atau yang ditanyakan bagi teman-teman yang belum paham. Nah, sekali lagi ya teman-teman, ya di Yayasan Kereta U-Sky Nusantara ini ada 3 pertemuan. Ya, yang pertama ini adalah OPP, Open Plan Presentation, ya diperuntukkan bagi para calon-calon pendukung proyek agar tahu lebih banyak, ya lebih paham tentang proyek kita. Kemudian yang kedua adalah brainstorming. Brainstorming itu untuk ya dikhususkan untuk semuanya, karena kita membahas satu tema, kita coba untuk menganalisa secara tajam dan sehingga bisa meningkatkan pemahaman kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ya itu adalah partner class. Ini khusus untuk para mitra-mitra aktif agar dapat bekerja lebih mudah dan dengan cara yang baik dan ya. Untuk pertemuan yang brainstorming dan partner class itu kita tunggu info selanjutnya, teman-teman. Teman-teman bisa juga lihat rekaman video yang kemarin gitu. Ya, itu kita bahas luar biasa sekali ya. Sekarang bila ada yang ditanyakan silahkan sebelum saya tutup. Ataukah di-sharing apa atau perkembangan teman-teman di wilayahnya masing-masing, terserah.
Assalamualaikum Pak Julfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Windu. Untuk Nusantara, Sudah kun saya kereta. start video, Pak Windu. Sudah videonya, unmute sudah. Ya. Baik Pak Julfa, penjelasan yang sangat jelas sekali tentang edukasi, perkembangan-perkembangan kita selama ini juga melihat dari medsos, baik dari FB, Instagram, ini sangat bagus sekali. Dan ini yang jadi pertanyaan saya. Dulu waktu masih dinamakan Skiway, dan itu dulu juga belum ada yang mungkin PT apa ya waktu itu yang digagas sampai diperkenalkan ada MOU dengan Universitas Indonesia, UGM apa waktu itu. Ya saya mendengarkan dari senior saya waktu itu dalam awal-awal memprospek saya. Nah ini eh, sampai sekarang ini kalau melihat dari berapa di negara-negara masuk Belarus itu kan sudah ancang-ancang ilmu string teknologi ini merambah ke universitas-universitas sebagai eh, ilmuwan depannya ya. Kan ini kan merupakan ilmu perusahaan yang digelontorkan dengan 1.000 karyawannya itu dengan makanya tidak merasa dalam ilmu ini hilang. Jadi terlalu sudah mendapatkan satu duplikasi-duplikasi ya. Nah, kira-kira apa rencananya pun kalau saya memang lagi mencari-cari ya di sekitaran wilayah saya, sebagai wilayah Jateng, kemarin ya ini ada semacam saya prospek ya lagi bertanya-tanya dia bukan di sipilnya tapi bergerak di teknologi telematikanya apa gitu kan ini kan teknologi-teknologi ini kan dia juga memakai sistematis sistem-sistem yang berhubungan dengan IT canggih ya. Jadi ini mungkin akan menjadi pembelajaran dari SDM-SDM kita ke depannya. Jadi tidak kalau memang ada proyek di Indonesia sudah ada rekrutан-rekrutан SDM kita bisa untuk dunia. Jadi kira-kira ada perkembangan kapan ya? Ada semacam pertemuan yang bersifat kayak gini tapi di satu universitas-universitas yang digagas sudah ada Pak, ada arah-arahnya ke sana. Nah, kalau untuk Indonesia belum, Pak. Kan kita apa itu Hmm. namanya pertama itu kan di proyek-proyek pilotnya, yaitu negara yang setempat, yaitu di Belarus itu sendiri. Kemudian jelas di Universitas SRTI Park, ya, Sarjah Riset Teknologi and Innovation itu kan di sana juga ada beberapa universitas. Itu kurikulum transportasi kita juga sudah bisa masuk di sana karena ya di sana tempatnya produksi, tempatnya Hmm. pengembangan produksi. Hmm. Nah, tentunya kalaupun di Indonesia ya tentunya kalaupun masuk ya setelah nanti proyek-proyek komersial di Indonesia sudah mulai dibangun, dikerjakan, dan kita secara bertahap untuk memperluas ya, meregenerasi ya, regenerasi engineering yang ada di Indonesia sendiri itu akan diurus oleh PT Uniski Nusantara Technologies ya, sebagai penanggung jawab proyek komersial itu. Jadi nggak melalui kita, kalau kita hanya mendukung proyek secara global saja. Dan tentunya kita hanya fokus di situ saja, karena kalau kita nggak fokus, kita kebanyakan acara kanan kiri, ya secara otomatis ya itu akan membuat pekerjaan kita berantakan. Seperti itu Pak Windu.
Tapi cuman kemarin itu kita juga sudah usulkan ke universitas. Saya sendiri juga sudah masuk apa itu proposalnya. Tinggal apa itu kita menunggu waktu yang tepat saja. Mungkin cuman seminar dalam skala umum. Ya, seminar dalam skala umum itu ya apa yang saya sampaikan ini tadi. Apa itu use case transport, bagaimana kelebihannya dengan transportasi yang lain, bagaimana sistematis teknologinya, apa saja unit-unit variannya, itu seperti sebuah perkenalan. Akan tetapi kalau menjurus kerjasama langsung ke universitas tentang kurikulum itu belum. Dari perusahaan pusat sendiri itu UST Incorporation itu lebih masih terfokus di wilayah negara Belarus dan Uni Emirat Arab. Seperti itu Pak Windu. Tapi ke depannya itu nantinya akan terus berkembang dan didirikan ya di masing-masing negara. Kalau misalnya di Indonesia ya yang paling terkenal Universitas Teknik gitu kan ITS gitu kan. Kemudian mana lagi gitu kan? Universitas teknik itu masuknya. Kalau berdasarkan analisa saya pasti sudah apa itu kita nggak mendirikan universitas baru. Kita tinggal masukkan aja kurikulum baru di salah satu di universitas-universitas teknik yang terkait di negara tersebut. Seperti halnya yang dilakukan UST di Belarus dan Uni Emirat Arab. Ya kan sudah ada universitasnya, ya tinggal masukkan aja kurikulum baru seperti itu. Mana yang lulusan terbaik langsung magang di perusahaan kita. Jadi kita itu secara nggak sadar nih teman-teman, kita punya karyawan itu bule-bule, orang-orang pinter. Ya, ya kita itu punya karyawan bule-bule orang-orang pinter di bulan Eropa. Ya luar biasa kan. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Udah beres? Ada lagi? Kalau beres, sudah saya tutup. Ini juga saya rekam, teman-teman. Nanti bisa diulang lagi di YouTube ya. Mungkin next week ya kita brainstorming ya. Partner class ya. Harinya nunggu info, saya sharekan ke grup. Beres? Pak Windu ini apa Purwokerto ya? Purwokerto, silakan Pak. Adakan pertemuan di rumahnya siapa, atau di balai desa, atau di mana gitu kan? Nggak apa-apa. Jadi pertemuan itu nggak harus yang mewah-mewah, Pak. Untuk apa? Jadi bagi teman-teman sekalian yang punya akses di wilayahnya, nggak apa-apa. Apa itu namanya, kumpulin aja teman-teman para pendukung proyek di wilayahnya, siapa diinfokan gitu kan. Kumpul bareng, hanya untuk sekedar menyambung silaturahmi, ya. Kemudian ngobrol-ngobrol tentang mana yang belum paham, apa yang didiskusikan, ya, seperti itu. Silakan. Nanti kalau misalnya minta bantuan saya ya lewat Zoom, nanti tinggal tentukan aja waktunya, kayak Pak Windu kemarin, ya kan? Itu saya bantu lewat Zoom, saya isi acara sebentar, saya pasti konfirmasi ke teman-teman ini di siapa, caranya apa, sekedar motivasi, ataukah info, ataukah bagaimana, ya. Saya tema, biar nggak kepanjangan acaranya. Kalau mengadakan acara semacam itu, kalau misalnya biayanya mungkin menyedot biaya mahal, ya intinya atur sesederhana mungkin. Intinya apa itu jangan sampai terbebani ya teman-temannya. Kalau didiskusikan, oh oke, biayanya segini, ya udah apa gitu.
Oke, apa itu namanya, kacang goreng saja nih sama apa jajanan atau sama aqua gitu kan. Terus urunan macam-macam. Intinya pokoknya yang penting ngumpul gitu loh. Nanti dokumentasikan gitu kan. Jadi mikirnya itu jangan yang berat-berat teman-teman. Mikirnya itu yang ringan, realisasi dulu. Yang penting ngumpul teman-teman gitu kan. Nyambung silaturahmi gitu kan. Ya tentunya ada apa itu namanya presentasinya, ada slide presentasinya ya. Ini kan saya share apa itu namanya filenya, ya, apa PPT-nya ya. Kan kemarin juga saya share. Kalau teman-teman hilang juga tinggal minta aja nanti, tinggal download, belajar ya, belajar ngomong sendiri ya kan, belajar presentasi sendiri gitu kan. Seperti itu teman-teman, belajar. Semakin banyak yang pintar, semakin banyak yang belajar, secara otomatis para pendukung proyek akan semakin besar. Nah, kemarin saya dari Departemen Internasional, itu dikasih pertanyaan, dimintai pertanyaan-pertanyaan tentang dividen. Ini ya. Nih, halo, silakan kirimkan pertanyaan Anda dan mitra Anda tentang dividen paling lambat tanggal 31 Agustus 2024. Manajemen akan mencari jawabannya. Silakan kirim satu daftar pertanyaan dalam email balasan. Nah, saya sudah kirimkan berbagai macam pertanyaan nih teman-teman ya. Ada 6 pertanyaan yang saya kira strategis ya. Satu, bulan apa dividen kira-kira dibagikan? Dua, dari 30% laba bersih itu untuk dibagikan berapa jumlah lembar saham? Tiga, apakah sudah ada kepastian untuk pembagian dividen tahun depan? Empat, apakah saat pembagian dividen sudah tutup stake? Nah, ini kalau pembagian nanti ya, kalau misalnya tutup stake ya proyek apa yang akan kita kerjakan gitu kan. Kalau nggak ada proyek lagi ya otomatis kita nganggur. Kita tinggal menikmati dividen. Paling ya mungkin kita share-share info-info, mungkin ada ini namanya orang nganggur, pengangguran. Kalau stake-nya masih dibuka ataukah ada proyek baru lagi apa kan gitu kan. Jadi manfaatkan teman-teman, ini beneran loh. Ini beneran kita itu di ujung tanduk ini, di ujung stake. Jadi kalau kita jadi gini teman-teman ya, kesuksesan itu akan mudah diraih jika pada saat momennya. Nah, ini nih kita itu momen waktu maksudnya. Di sini kita momennya ada beberapa jenis momen. Nah, ini momen waktu. Nah, momen-momen seperti ini nih jarang sekali. Kalau teman-teman nggak manfaatin, ini hilang, ya sudah, cari yang seperti ini ya sulit sekali, teman-teman. Jadi momen ini kita maksimalkan. Nah, entah nanti misalnya pembagian dividen tutup stake, ya udah, yang penting kita udah maksimalkan sisa-sisa waktu yang cuma beberapa bulan. Kalau dihitung dari sekarang kan, wah ini loh sudah Agustus, ya, lusa sudah September teman-teman. Ya. September, Oktober, November, Desember, ganti tahun. Biasanya laporan keuangan itu bulan Mei kalau nggak Juni ya. Berarti dividen itu perkiraan sekitar bulan Juli. Ya 6 sekitar 9 bulan. Nah, bulan Juli pembagian dividen kalau tutup stake beneran, yuk nganggur kita. Pengangguran. Pelihara kambing saya. Kemudian, apakah ada rencana buyback? Ya, karena dulu pernah disinggung pembelian kembali ya, portion ya. Ya, ini saya jelaskan juga ini. Apakah ada rencana buyback? Apakah dividen dibagikan 1 tahun sekali, apakah per kuartal, ataukah 3 bulan sekali? Ya. Nah, ini sudah ada balasan. Selamat siang, terima kasih atas tanggapan Anda. Spesialis teknis dari Departemen Internasional untuk bekerja dengan para pemimpin regional strategis. Ya. Nah, ini nanti apa kita tinggal tunggu aja jawabannya bagaimana teman-teman.
Karena setahu saya ya itu yang belum bisa saya pastikan jawabannya ya teman-teman. Nah di sini nggak ada saya pertanyaan kira-kira berapa dividen dibagikan, nggak ada teman-teman. Karena itu menunjukkan saya itu masih di dalam leader yang nggak ngerti apa itu konsepnya dividen ya. Saya nggak mau menunjukkan kebodohan saya dengan menanyakan hal tersebut ya. Jelas nggak ada yang tahu di dunia ini dividen itu berapa karena itu sesuatu yang belum terjadi teman-teman ya. Ibaratnya kita menanyakan, kamu besok masih hidup apa sudah meninggal? Nggak ada yang tahu juga. Besok kamu naik sepeda motor kemana? Nggak ada yang tahu, nggak ada rencana juga kemana kita. Ataukah besok kamu mau makan apa, gitu kan? Nah, ya kan rutinitas, ya. Rutinitas pun kita belum tahu juga mau makan apa ya. Kadang nggak taunya besok ada orang kondangan, ya terpaksa kita makan di kondangan juga nggak tahu. Padahal di rumah sudah ada sayur bayam, ada ayam, gitu kan? Nah, kita tahu-tahu ada orang kondangan ya, terpaksa kita makan di kondangan di luar ya. Batal makan sayur sama ayam. Karena kita nggak bisa memastikan sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu sama. Ya, kita perkiraan aja. Pak Julfa, izin Pak. Ya. Pak Julfa izin Ya, keluar kota silakan. Pak. Tidak bisa ngikutin. Ya, ya. Assalamualaikum. Saya selalu untuk pesantren. Oke, bagaimana Pak Windu? Sudah jelas kok. Oke. Saya izin dulu Pak, luar kota. Oh ya, ya silakan. Ini mau Ya, selesai? Ya oke. nggih. Itu ya teman-teman ya. Yes. Oke, sukses Yes. selalu teman-teman ya. Terima kasih telah mengikuti acara pada malam hari ini. Jika masih ada pertanyaan, kita bisa lanjut di grup dan nantikan info next ya webinar tentang partner class ya dikhususkan bagi teman-teman yang ingin untuk aktif menjadi pendukung proyek. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun New Sky, selamatkan bumi.